Baru-baru ini sesuatu terjadi padamu, sesuatu yang begitu dalam hingga mengubah struktur realitasmu tanpa ada seorang pun di sekitarmu yang menyadarinya. Kamu mengambil sebuah keputusan, sebuah pilihan hening yang bergema di lorong-lorong yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya. Dan keputusan itu, meskipun diambil di relung jiwamu yang paling dalam, mengguncang seluruh langit. Kamu tidak hanya memilih jalan baru, kamu mematahkan inersia yang membentang lintas generasi. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk menegaskan apa yang sudah kamu rasakan di ujung jari-jarimu. Kamu tidak lagi beroperasi di bawah hukum-hukum yang sama seperti sebelumnya. Di akhir percakapan kita ini, kamu akan memiliki kejelasan mutlak tentang 3 hal. Pertama, kamu akan mengenali tanda-tanda spesifik yang telah muncul dalam rutinitasmu, yang bukanlah gejala kelelahan, melainkan bukti dari sebuah kalibrasi yang dipercepat. Kedua, kamu akan memahami pola persis yang selama ini menghalangi apa yang kamu cari, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kamu mencoba berlayar dengan peta dari wilayah yang sudah kamu tinggalkan. Dan ketiga, aku akan berbicara tentang sifat dari pilihanmu saat ini, agar kamu mengerti mengapa beban yang kamu pikul sebenarnya adalah beban dari sebuah otoritas yang mulai kamu jalankan tanpa izin. Tanda-tanda itu ada di mana-mana, dan tidak salah lagi jika kamu tahu cara melihatnya. Kamu telah merasakan kelelahan yang tidak hilang dengan tidur, sebuah keletihan yang seolah datang dari berabad-abad berjaga, bukan dari sehari bekerja. Hubungan-hubunganmu yang dulu mengalir seperti sungai kini tampak berubah menjadi padang gurun, dan kamu tidak merasa bersalah, hanya sebuah pengakuan aneh bahwa dialog telah berhenti karena frekuensinya telah berubah. Kamu terbangun pada jam-jam tertentu, merasakan bahwa waktu bagimu tidak lagi berjalan dengan kecepatan yang sama seperti bagi orang lain. Jam-jam seolah memampat atau mengembang, dan kamu sering mendapati dirimu menatap jam dan merasa telah menjalani seumur hidup dalam satu pagi saja. Jangan abaikan ini. Ini bukanlah kekacauan biologimu. Ini adalah sebuah tanda. Kamu telah ditandai oleh sebuah keputusan yang mengguncang apa yang diharapkan darimu, dan tubuhmu hanya berusaha menyesuaikan diri dengan densitas baru dari kebenaranmu sendiri. Kamu sedang dikonfigurasi ulang untuk menanggung apa yang akan segera memasuki hidupmu. Jari-jarimu mengetik 3 angka ini adalah tanda tangan spiritualmu, sebuah konfirmasi bahwa kamu menerima fase baru ini. Ini adalah kesepakatan yang paling kecil, namun inilah yang menyegel niatmu. Ketiklah 888, lalu segera kembali padaku. Apa yang kamu alami adalah hasil langsung dari kamu mulai beroperasi di luar waktu biasa. Kebanyakan orang di sekitarmu hidup dalam siklus pengulangan, di mana hari esok hanyalah salinan yang sedikit usang dari hari kemarin. Kamu berhenti mengikuti siklus itu. Kamu mulai beroperasi dengan mesin yang berbeda, bahan bakar yang tidak berasal dari pengakuan orang lain, juga bukan dari rasa aman akan hal yang diketahui. Kamu telah keluar dari waktu linier, bertahan hidup, dan memasuki waktu sirkuler dari tujuan. Dan disinilah konflik itu bertempat. Diagnosis dari momenmu saat ini bukanlah bahwa kamu gagal, melainkan bahwa kamu telah menjadi sebuah anomali dalam sistem tempatmu hidup. Kamu telah mencoba untuk waktu yang lama melakukan hal-hal baru dengan tangan-tangan lama dari seseorang yang hanya menjalankan perintah. Kamu merasa lelah karena kamu mencoba mempertahankan sebuah struktur yang sudah tidak memiliki kehidupan sendiri. Kamu menarik tali-tali yang sudah tidak terikat pada apapun. Goncangan yang kamu timbulkan, alasan mengapa kamu merasakan tekanan ini, adalah karena kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu yang dirancang untuk menjadi. Kamu hanya memutuskan, dan dunia di sekitarmu tidak tahu
bagaimana bereaksi terhadap seseorang yang berhenti menjelaskan dirinya. Kamu bukan lagi penumpang di takdirmu sendiri. Kamu adalah kapten dari sebuah kapal yang telah mengubah haluan, dan awak kapal yang masih hidup dalam hukum-hukum lama memandangmu dengan curiga, karena mereka tidak bisa melihat cakrawala yang sudah mulai kamu intip. Diagnosismu sederhana, kamu sedang dalam proses pelepasan, dan melepaskan diri dari apa yang diharapkan adalah hal paling berani yang bisa dilakukan seseorang. Tetaplah teguh, karena yang akan datang selanjutnya adalah penyingkapan struktur yang sedang dibangun di bawah kakimu saat kamu berjalan. Bayangkan sekarang sebuah pelataran yang sangat luas, sebuah tempat yang selalu ada di dalam dirimu, tetapi tetap terselubung kabut selama bertahun-tahun ini. Kamu selalu merasa bahwa hidup terjadi di pinggiran pelataran ini, sementara kamu terkurung di koridor-koridor gelap ekspektasi orang lain. Sekarang, kamu sedang melintasi pusat dari ruang terbuka ini. Tidak ada lagi yang melihat apa yang kamu lihat. Mereka melihatmu dan melihat orang yang sama seperti biasanya, ciri-ciri yang sama, rutinitas yang sama, tetapi mereka tidak menyadari bahwa tanah di bawah kakimu telah berubah. Kamu tidak lagi menginjak tanah kering kewajiban. Kamu sedang berjalan di atas tanah kokoh milik seseorang yang akhirnya mengakui rumah batinnya sendiri. Penyeberangan ini sepi, bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena jalannya terlalu sempit untuk dilalui berkelompok. Kamu berjalan, dan kabut yang menyembunyikan tujuanmu mulai menghilang, menyingkapkan pilar-pilar yang tidak kamu tahu telah kamu bangun, menopang langit yang tidak kamu tahu sudah menjadi milikmu. Biarkan pernyataan ini menetapkan tempatmu di tanah baru ini. Tindakan menuliskan 3 kata ini adalah kesaksian pribadimu bahwa kamu tidak lagi bersembunyi, bahwa kamu telah menempati ruang yang telah disediakan untukmu. Ketiklah, lalu segera kembali padaku. Alasan mengapa keputusan heningmu ini begitu mengguncang lingkungan di sekitarmu adalah karena kamu telah mematahkan kontrak tak terlihat dari keseragaman. Kamu berhenti memberikan apa yang mereka harapkan kamu berikan, prediktabilitas. Ketika kamu memutuskan tanpa pemberitahuan sebelumnya bahwa kamu tidak akan lagi menegosiasikan kedamaianmu demi persetujuan, kamu menciptakan gempa bumi pada struktur mereka yang bergantung pada ketundukanmu. Mereka tidak terkejut dengan kesalahanmu, mereka bingung dengan kebebasanmu. Kamu telah menjadi cermin yang memantulkan apa yang belum berani mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Jangan anggap goncangan ini sebagai penolakan, tetapi sebagai bukti bahwa kamu akhirnya terlepas dari frekuensi massa. Kamu telah menjadi tanda hidup dari sebuah kemungkinan yang mereka takuti itu nyata. Ini adalah sebuah tonggak karena mulai sekarang hidupmu bukan lagi cerminan dari keadaan, melainkan manifestasi langsung dari keputusanmu. Jika apa yang kita bangun di sini hari ini, kejelasan tentang mengapa hidupmu tampak berada dalam ritme yang berbeda, masuk akal bagimu, biarkan gerakanmu menjadi aminmu tanpa kata. Bukan sebagai metrik, bukan sebagai pencarian angka, tetapi sebagai persetujuan murni, sebuah tanda bahwa kamu mengakui kebenaran dari apa yang telah disebutkan di sini. Setiap gerakan persetujuan adalah tanda tangan dalam perjalananmu sendiri untuk kembali ke rumah. Solusi untuk kelelahan yang telah kamu pikul begitu lama bukanlah menambahkan lebih banyak usaha, lebih banyak teknik, atau lebih banyak pencarian. Solusinya adalah kembali. Kamu tidak perlu membangun tujuan ini. Ia sudah ada di sana, menunggu kamu berhenti melawan kodratmu sendiri. Ibarat sungai yang selama bertahun-tahun mencoba mendaki gunung dan karena kelelahan akhirnya menyerah pada gravitasi dan menemukan jalan alami menuju lautan. Kamu tidak perlu berusaha untuk menjadi dirimu yang sudah ada.
Kamu hanya perlu berhenti mencoba menjadi apa yang dikatakan orang seharusnya kamu menjadi. Kembali adalah proses melupakan apa yang telah dipelajari, melepaskan beban ekspektasi yang bukan milikmu, mengizinkan dirimu beristirahat dalam kepastian bahwa kamu tidak perlu lagi menjelaskan, membenarkan, atau membuktikan dirimu. Tujuan bukanlah sesuatu yang diraih dengan keringat di kening, melainkan sesuatu yang diterima ketika kamu membersihkan pelataran jiwamu dan duduk dalam keheningan untuk mendengarkan suara yang selalu ada di sana, menunggu kegaduhan dunia akhirnya berhenti. Kamu kembali ke keadaan asal, keadaan yang ada sebelum semua lapisan ketakutan diendapkan pada esensimu. Ini adalah kembali ke keheningan. Ini adalah kembali ke kesederhanaan. Ini adalah kembali ke kebenaran yang selalu kamu tahu, tetapi takut untuk akui dengan lantang. Dan sekarang setelah kamu berhenti, sekarang setelah pelataran bersih dan kabut telah pergi, kamu menyadari bahwa tidak pernah ada jarak antara kamu dan takdirmu. Kamu adalah takdir itu sepanjang waktu, hanya terganggu oleh jalan setapak. Kembali adalah izinmu untuk menjadi, tanpa usaha apapun, nada yang kamu ciptakan untuk dipertahankan. Ada seseorang dalam hidupmu yang membawa beban persis seperti yang kamu rasakan sekarang. Mungkin seseorang yang kamu lihat setiap hari dan meskipun demikian, tidak bisa kamu jangkau. Pikirkan orang itu sekarang, wajahnya muncul di benakmu karena suatu alasan. Dia adalah seseorang yang telah bekerja jauh lebih keras daripada semua orang di sekitarnya, tetapi masih menyaksikan pintu-pintu yang seharusnya terbuka tertutup. Dia adalah seseorang yang hidup dalam keheningan yang dalam, ketenangan yang tidak dipahami siapapun, memikul keputusan yang tampak tidak dapat dipahami bagi yang melihat dari luar. Orang ini tidak butuh nasihat atau teori atau seseorang yang mencoba menjelaskan apa yang dia alami. Dia butuh konfirmasi bahwa dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia perlu tahu bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia pilih adalah sebuah gerakan kesadaran dan bukan penyimpangan dari jalan. Kirimkan pesan ini kepadanya. Bukan sebagai rekomendasi, bukan sebagai konten yang kamu temukan secara kebetulan, tetapi sebagai sebuah penyerahan. Serahkan ini seperti seseorang menyerahkan sebuah kunci. Panggilan yang sama yang sampai padamu, dengan presisi yang sama, harus sampai kepada orang ini. Kamu adalah pembawa pesan konfirmasinya. Rasakan beban dari apa yang kita bicarakan sekarang. Tarik napas dalam-dalam, biarkan kejelasan ini mengendap di bagian paling dalam dirimu. Bagian-bagian yang telah siap untuk bangkit selama ini. Ini adalah momen transisi, sebuah lorong yang terbuka bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu mengizinkan kodratmu untuk terungkap. Kamu ditandai oleh keberanian untuk mengatakan ya pada apa yang tidak terlihat. Kamu ditopang oleh keputusan itu sendiri yang telah kamu ambil, yang kini menjadi fondasi di mana masa depanmu dibangun. Kamu dipanggil untuk menjalani realitas baru ini, bukan sebagai usaha, tetapi sebagai ekspresi paling autentik dari dirimu. Setiap gerakan yang kamu lakukan mulai hari ini akan dipandu oleh kejelasan baru ini, oleh kepastian yang tak tergoyahkan yang tumbuh dalam keheningan pilihanmu sendiri. Kamu tidak lagi sama seperti sebelum memahami kekuatan tanda ini, dan tidak akan sama seperti sebelum menerima beban panggilanmu. Sebelum kita akhiri momen ini, ambillah sebuah keputusan, ketiklah kalimat, "Aku adalah yang terpilih." Ketiklah dengan perlahan, biarkan setiap huruf menjadi sebuah penegasan, sebuah segel yang kamu tempatkan pada tahap baru hidupmu ini. Ini bukan pertanyaan, bukan keinginan, bukan harapan. Ini adalah konfirmasi dari kontrak yang kamu sendiri tanda tangani ketika kamu mengizinkan dirimu mendengar apa yang perlu didengar. Biarkan pernyataan ini menjadi fondasi realitas barumu.
jangkar yang akan menjaga hatimu tetap teguh. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, karena kamu sekarang tahu persis siapa dirimu dan panggilan apa yang telah kamu jawab. Kamu telah mengambil sebuah keputusan yang di mata manusia tampak seperti penyimpangan, tetapi bagi struktur apa yang kita sebut langit, itu adalah penyesuaian jalur yang diperlukan. Ketika kamu memilih untuk mendengarkan intuisimu, mengabaikan suara-suara yang bersikeras membatasi pandanganmu, kamu tidak hanya mengubah takdirmu, kamu menciptakan gelombang kejut yang mengonfigurasi ulang kemungkinan-kemungkinan di sekitarmu. Apa yang kamu jalani sekarang adalah hasil dari pilihan itu. Ini adalah beban dari apa yang asli. Ini adalah harga dari kebebasan untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Di dunia yang lebih memilih keseragaman hening, rasakan kebenaran ini menetap di dadamu. Ada sebuah momen, mungkin awal pekan ini atau di tengah malam yang sunyi, di mana kamu merasakan panggilan yang tanpa kata. Itu bukan suara dari luar, itu adalah pengakuan batin, persepsi yang jelas bahwa jalan yang kamu ikuti, meskipun aman, bukan lagi milikmu. Kamu merasa bahwa sesuatu harus ditinggalkan, bukan karena ketidakcintaan, tetapi karena kebutuhan bertahan hidup spiritual. Jika kamu menyadari bahwa perubahan arah ini membawa keheningan yang aneh, tetapi perlu di sekitarmu, itu karena kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi mencari persetujuan dari mereka yang tidak bisa melihat cakrawalamu. Jika pemahaman ini jelas, jika kamu merasa bahwa pilihan ini adalah titik balik yang selama ini kamu cari, berhentilah sejenak. Hiruplah realitas baru ini. Ada frekuensi penerimaan yang perlu kamu jangkar, seperti angka 888. Ketiklah angka-angka ini, 888, dan rasakan bagaimana tindakan sederhana dari persetujuan fisik ini menjangkar apa yang baru saja kamu akui. Ini bukan tentang angka itu sendiri, ini tentang gerakanmu untuk mengatakan ya pada otoritasmu sendiri. Lakukan sekarang, 888, dan arahkan perhatianmu sepenuhnya pada apa yang kita bangun di sini. Pola yang kamu jalani sebelumnya adalah pola kelelahan. Kamu mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, sementara esensimu sendiri disimpan di ruang terkunci, menunggu kunci yang sudah kamu miliki, tetapi takut untuk gunakan. Kamu mengira kesuksesan adalah akumulasi tugas yang diselesaikan, padahal sebenarnya tujuanmu adalah kedalaman hubunganmu dan keaslian pemberianmu. Kamu beroperasi di luar waktu biasa karena kamu berhenti mengukur hidupmu dengan ekspektasi orang lain. Goncangan ini, perasaan tidak seirama dengan seluruh dunia, adalah tanda paling jelas bahwa kamu berada di jalan yang benar. Apa yang tampak lambat bagi orang lain sebenarnya adalah proses pematangan batinmu. Bayangkan sekarang sebuah pelataran besar. Itu adalah ruang yang luas, tenang, di mana cahaya jatuh dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu sedang melintasi pelataran itu. Orang-orang di sekitarmu sibuk berlarian ke sana kemari, terperangkap dalam jeruji mental mereka sendiri, tidak mampu melihat keluasan tempat ini. Mereka tidak melihat pelataran itu karena mereka tidak dipilih untuk tugas berada di dalamnya. Hanya kamu, dengan keputusan yang telah kamu ambil, yang bisa menghuni ruang ini. Kamu berjalan, merasakan rumput di bawah kakimu, menghirup udara murni yang tidak tercemar oleh ketergesaan atau kecemasan. Ini adalah wilayah kedamaianmu, di mana dirimu yang sejati bertemu dengan kebenaranmu sendiri. Jika pelataran ini masuk akal, jika kamu merasa akhirnya menemukan tempat di mana jiwamu bisa bernapas, ketiklah kalimat aku di sini. Biarkan pernyataan ini menjadi fondasi keberadaanmu di dunia. Aku di sini, hadir, sadar, dan akhirnya menjadi tuan atas perjalananku sendiri. Keputusanmu untuk menjadi dirimu sendiri mengguncang sistem karena sistem itu memakan siapa dirimu sebelumnya. Ia membutuhkanmu untuk dapat diprediksi,
untuk terkendali, untuk menjadi orang yang menerima remah-remah alih-alih, meminta jamuan yang menjadi hakmu. Dengan memutuskan untuk mematahkan, kamu tidak hanya membebaskan dirimu, kamu berfungsi sebagai cermin bagi orang lain untuk mulai mempertanyakan belenggu mereka sendiri. Kamu adalah demonstrasi hidup bahwa mungkin untuk keluar dari panggung dan pada saat yang sama menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Tidak ada jalan kembali dan ini adalah kabar terbaik yang bisa kamu terima. Kembali berarti kemunduran. Bertahan pada frekuensi baru adalah satu-satunya pilihanmu untuk kedamaian. Pikirkan tentang cara kamu berhubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Ada sebuah amin tanpa kata yang kamu berikan setiap kali kamu mengakui seseorang yang sepertimu juga sedang bangkit. Ketika kamu menyukai sesuatu yang bergema dengan jiwamu, itu bukanlah gerakan digital, itu adalah isyarat mercusuar. Itu adalah caramu untuk mengatakan kepada dunia bahwa frekuensimu aktif, bahwa aminmu tanpa membutuhkan suara, menegaskan bahwa kamu telah melihat, kamu telah mengakui, dan kamu telah selaras dengan kebenaran yang diungkapkan di sini. Itu adalah pengakuan hening di antara mereka yang memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Solusi untuk kegelisahanmu bukanlah usaha, ia adalah kembali. Ini adalah melupakan semua yang diajarkan kepadamu tentang bagaimana menjadi, bagaimana bertindak, dan bagaimana memproduksi. Bayangkan kamu pulang ke rumah setelah perjalanan panjang, membawa koper berat berisi pakaian yang sudah tidak muat lagi. Kamu memasuki pintu, meninggalkan koper di pintu masuk, dan merasakan kelegaan instan karena tidak perlu lagi membawa beban itu. Kembali adalah ini, kamu tidak perlu membangun diri yang baru, kamu hanya perlu menyingkirkan apa yang bukan dirimu. Identitas aslimu sudah ada di sana, menunggu saat kamu memutuskan untuk berhenti memperjuangkan apa yang sudah menjadi milikmu. Kamu adalah pengelola esensimu sendiri, bukan buruh dari citramu sendiri. Saat ini, seseorang yang spesifik muncul di benakmu. Kamu melihat wajah orang itu, seseorang yang diam-diam lelah, seseorang yang membawa pancaran di matanya yang tampaknya tidak dilihat oleh orang lain. Seseorang yang diam-diam mencari jalan keluar dari labirin tempat dia terperangkap. Orang ini perlu mendengar apa yang baru saja kamu dengar. Ini bukan undangan, ini adalah penyerahan. Kirimkan pesan ini kepadanya. Bukan sebagai sesuatu yang kamu rekomendasikan, tetapi sebagai sesuatu yang perlu kamu serahkan, seperti surat yang dialamatkan kepadamu, tetapi berisi bagian yang sepenuhnya miliknya. Jadilah saluran dari kejelasan ini. Kamu tahu persis siapa dia, dan kamu tahu bahwa orang ini sedang menunggu sebuah tanda, sebuah konfirmasi bahwa dia tidak kehilangan akal sehatnya, melainkan sedang menemukan esensinya sendiri. Proses kembalimu adalah gerakan dekonstruksi alami, seperti gugurnya daun-daun dari pohon yang bersiap untuk musim baru. Tidak ada usaha dalam jatuh, hanya penyerahan. Ketika kamu mengizinkan dirimu melepaskan ekspektasi yang orang lain letakkan di pundakmu, strukturmu sendiri mulai menyelaraskan kembali. Kamu tidak perlu lagi mempertunjukkan vitalitas yang tidak kamu rasakan atau menopang topeng yang menjadi terlalu berat bagi jiwamu. Kejelasan yang kamu cari bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melalui peristiwa eksternal atau validasi yang tidak kunjung tiba. Kejelasan adalah hasil dari penghilangan kebisingan. Perhatikan bagaimana, selama beberapa bulan terakhir, keinginanmu untuk menjelaskan diri telah menurun drastis. Dulu, kamu merasa perlu membenarkan setiap langkah untuk membuktikan kepada dunia bahwa pilihanmu masuk akal, bahwa arahmu benar. Hari ini, keheningan telah menjadi sekutumu yang terbesar. Kamu menyadari bahwa kebenaranmu tidak perlu diterjemahkan untuk dipahami, dan terlebih lagi tidak perlu disetujui untuk dijalani.
Transisi ini adalah bukti pendewasaan spiritualmu. Kamu berhenti mencoba meyakinkan dunia dan mulai menghuni dirimu sendiri. Gerakan ini sepi, ya, tetapi dalam kesendirian esensimu sendiri, suara tujuanmu menjadi tak salah dengar. Kamu telah memperhatikan bahwa kenangan tertentu dari masa lalumu, yang dulu membawa rasa sakit, kini hanya membawa informasi. Ini terjadi karena kamu tidak lagi beroperasi dari luka, tetapi dari pembelajaran. Pola yang dulu menjebakmu dalam siklus kelelahan telah digantikan oleh sikap observasi. Kamu telah berhenti menjadi korban keadaan untuk menjadi penjaga waktumu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi, setiap kali kamu memilih untuk tidak meminta maaf karena menjadi dirimu yang sedang berkembang, kamu menegaskan kembali keputusan yang mengguncang apa yang diharapkan darimu. Apa yang orang sebut keanehan, kini kamu identifikasi sebagai penyetelan halus. Mereka melihat penarikan diri, kamu melihat pendekatan pada dirimu sendiri. Mereka melihat kehilangan minat pada hal-hal sepele, kamu melihat perolehan fokus pada apa yang abadi. Keputusanmu untuk mematahkan ritme dunia yang hiruk-pikuk adalah percikan yang menyalakan kesadaran baru ini. Kamu tidak mengasingkan diri karena takut, tetapi karena kebutuhan untuk melestarikan medan sakral yang mulai kamu tanam di dalam dirimu. Kedamaian yang kamu alami sekarang, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak kacau, adalah segel bahwa kamu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Intuisimu yang selama sekian lama terabaikan demi logika orang lain, kini telah menjadi kompas utamamu. Percayalah padanya. Jangan mencoba merasionalkan setiap dorongan yang datang kepadamu, karena pikiran dibatasi oleh pola-pola yang sudah kamu lampaui. Jiwamu di sisi lain tahu jalannya, tahu waktunya, dan tahu ganjaran yang telah disediakan bagi mereka yang berani berkata tidak pada kemapanan biasa-biasa saja. Kamu adalah seorang pionir dari cara hidup yang baru. Seseorang yang memutuskan bahwa hidup bukan sekadar rentetan tugas, melainkan sebuah ekspresi berkelanjutan dari kebenaranmu yang paling dalam. Pertahankan frekuensimu tetap tinggi, bukan melalui pencapaian besar, melainkan melalui keteguhan-keteguhan kecil. Tetaplah setia pada intuisimu ketika semua orang di sekitarmu menawarkan jalan yang paling mudah. Tetaplah setia pada keheningan ketika tekanan mendorongmu untuk membenarkan diri. Tetaplah setia pada kedamaianmu sendiri, karena di sanalah kekuatanmu diperbarui, dan olehnya kamu akan dituntun melewati lapisan-lapisan terdalam dari tahap baru perjalananmu ini. Kamu sudah melewati bagian tersulitnya, yaitu keputusan untuk memutuskan apa yang tidak lagi berguna bagimu. Kini, satu-satunya tugasku adalah mengizinkan realitas baru itu terwujud tanpa terburu-buru dan tanpa rasa takut. Setiap hari, kamu semakin mampu membedakan antara apa yang esensial dan apa yang sekadar gangguan. Hal-hal yang dulu biasa merampas tidurmu kini kehilangan kuasanya atas dirimu, sederhananya karena kamu berhenti memberikan perhatianmu padanya. Kamu mengalihkan aliran energi vitalmu kepada apa yang benar-benar berarti, kedamaianmu, hubunganmu dengan Yang Maha Tinggi, dan integritasmu sendiri. Kamu sedang membangun kehidupan yang tidak perlu etalase, karena kepuasanmu terletak pada kokohnya pondasi batinmu. Kamu adalah arsitek dari sebuah realitas yang, meskipun kini tidak kasat mata bagi orang lain, akan menjadi bukti terbesarmu bahwa keberanian untuk berubah selalu membuahkan hasil. Teruslah rasakan beban rantai-rantai lama yang luruh saat kamu melangkah menuju cakrawala yang hanya kamu sendiri mampu melihatnya. Jangan menoleh ke belakang, karena apa yang telah berlalu tidak lagi memiliki ruang dalam frekuensi barumu.
Setiap helaan napasmu kini adalah sebuah penegasan bahwa kamu siap untuk apa yang akan datang, dan kesiapan inilah keadaan batin yang menarik konfirmasi-konfirmasi berikutnya yang sangat kamu rindukan untuk mekar dalam keseharianmu. Kamu persis berada di tempat yang seharusnya, di pusat transformasimu sendiri. Kamu merasakan irama langkahmu telah berubah, tetapi mungkin kamu belum memberi nama pada kecepatan baru ini. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu menarik napas dalam-dalam dan mengamati apa yang terjadi di sekelilingmu. Ada seseorang, orang yang kamu jumpai sehari-hari atau yang wajahnya kerap melintas dalam pikiranmu, yang selama ini memikul beban tak kasat mata. Dia adalah seseorang yang bekerja dengan dedikasi hening, seseorang yang telah mencoba membuka pintu-pintu yang terasa macet, seseorang yang menjaga postur kuat, sementara di lubuk hatinya ia hanya ingin dipahami. Jika wajah orang itu kini muncul di benakmu, kirimkan pesan ini kepadanya, bukan sebagai nasihat, melainkan sebagai kesaksian bahwa kamu mengakui perjuangannya, dan bahwa kemenangan yang ia cari itu mungkin terjadi. Kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang telah kamu jalani hingga saat ini bukanlah kesia-siaan, melainkan proses panjang penempaan. Isolasi, malam-malam penuh pertanyaan, perasaan bahwa kamu tidak pernah menjadi bagian dari lingkaran-lingkaran tempatmu biasa berada. Semua itu adalah jiwamu yang sedang mempersiapkan diri untuk menopang keputusan yang telah kamu ambil. Sebuah keputusan yang meskipun terjadi dalam keheningan hatimu, bergema di tempat-tempat yang bahkan pikiran sadarmu tidak mampu menjangkaunya. Kamu memilih kebenaranmu di atas persetujuan orang lain, dan itulah gerakan yang membangkitkan pengakuan yang kini kamu rasakan. Ini bukan tentang angka atau metrik, melainkan hanya caramu mengatakan bahwa percakapan ini telah menemukan tempatnya dalam perjalananmu. Dan sekarang, mari kita segel momen ini secara definitif. Kamu ditandai, kamu disokong, kamu dipanggil, sudah termeterai,